Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini. Ini adalah bagian ketiga dari logika matematika, yaitu bagian terakhir yang paling penting pada materi logika matematika, yaitu penarikan kesimpulan. Sebelum kita masuk pada penarikan kesimpulan, kita harus terlebih dulu mengetahui definisi dari argumen. Argumen adalah serangkaian pernyataan-pernyataan yang mempunyai ungkapan pernyataan penarikan kesimpulan. Argumen terdiri dari dua kelompok, yaitu kelompok premis-premis dan kelompok konklusi. Contoh, yang pertama, jika Rahmi rajin belajar, maka Rahmi akan siap menghadapi ujian. Kedua, Rahmi tidak siap menghadapi ujian. Kita lihat contoh pada layar. Jika Rahmi rajin belajar, maka Rahmi akan siap menghadapi ujian. Pernyataan kedua, Rahmi tidak siap menghadapi ujian. Pernyataan ketiga, jadi Rahmi tidak rajin belajar. Pernyataan nomor 1 dan 2 ini dinamakan premis-premis, sedangkan pernyataan nomor 3 dinamakan konklusi atau kesimpulan. Dalam logika, dikenal beberapa cara dalam penarikan kesimpulan. Di antaranya modus ponens, modus tollens, dan silogisme. Modus ponens adalah penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip berikut. Lihat kursor pada layar. Argumen tersebut ditulis sebagai berikut. Premis 1 atau pernyataan 1, terdapat implikasi dari P ke Q, sedangkan premis 2 adalah P, maka kesimpulannya adalah Q. Sebagai contoh, tentukan kesimpulan atau konklusi dari premis-premis berikut. Bisa dilihat ya pada layar ya. Nah, dari pernyataan-pernyataan di atas dapat kita tuliskan menggunakan simbol P, Q, dan R. Yakni P-nya adalah hari ini hujan, Q-nya adalah Andi berada di rumah, dan R-nya adalah Andi akan tidur. Dari pernyataan 1 dan 3, dengan menggunakan modus ponens, diperoleh, kita perhatikan ya, pernyataan 1 dan 3. Seperti ini. Jika hari ini hujan, maka Andi berada di rumah. Ini pernyataan 1 ya. Pernyataan ketiga, hari ini hujan. Maka sesuai dengan rumus modus ponens tadi, bahwa kesimpulannya adalah Q, yaitu Andi berada di rumah. Namun, pernyataan 4 ini baru hasil kesimpulan sementara. Mengapa? Karena pernyataan atau premis 2 di sini tadi ya, belum kita gunakan. Oleh karena itu, pernyataan 4 ini hanya pernyataan sementara. Nah, proses ini dilanjutkan untuk pernyataan 2 dan 4 dengan menggunakan modus ponens tadi. Dihasilkan kesimpulannya sebagai berikut, yaitu Andi akan tidur, yang menjadi pernyataan kelima. Nah, pernyataan kelima ini merupakan kesimpulan akhir dari premis-premis yang tersedia. Karena semua premis ini sudah kita gunakan, maka premis kelima ini merupakan kesimpulan akhir. Nah, ini contoh penggunaan modus ponens di dalam penarikan kesimpulan. Baik, lanjut pada modus tollens. Modus tollens adalah penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip berikut. Sehingga dituliskan pada argumen berikut ini. Jika P maka Q sebagai premis 1, kemudian premis 2-nya adalah negasi dari Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Kita ambil contoh lagi ya. Ada 4 premis di sini. Silahkan kalian simak sendiri. Dari premis-premis tersebut, dapat kita tuliskan bahwa untuk P-nya adalah Ani rajin belajar. Negasinya adalah Ani tidak rajin belajar. Q-nya adalah Ani lulus ujian, sedangkan R, Ani diberi hadiah oleh ayah. Negasi R-nya, Ani tidak diberi hadiah oleh ayah.
Sedangkan S-nya adalah Ani memperoleh hasil yang kurang memuaskan. Jadi di sini ada 4 premis ya. Ada 4 premis yaitu P, Q, R, dan S. Nah, jadi kita di sini satu-satu dulu untuk menyelesaikan atau mencari kesimpulannya. Nah, kita lihat dulu dari pernyataan kedua dan keempat. Dengan menggunakan modus Tholen, maka diperoleh kesimpulan bahwa Ani tidak lulus ujian, yang merupakan pernyataan baru hasil kesimpulan sementara, jadi bukan hasil akhir. Mengapa? Dikarenakan pernyataan 1 dan 3-nya masih belum. Lanjut pada pernyataan atau premis 1 dan 5. Dengan menggunakan modus yang sama tadi, yaitu modus Tholen, diperolehlah Ani tidak rajin belajar. Ya. Ternyata pernyataan 6 ini juga masih hasil kesimpulan sementara, dikarenakan premis 3 masih belum kita gunakan. Nah, langkah terakhirnya adalah dari pernyataan 6 dan 3 kita gunakan modus ponen, maka diperolehlah kesimpulan bahwa Ani memperoleh hasil yang kurang memuaskan. Pernyataan 7 ini merupakan pernyataan akhir, dikarenakan semua premis itu telah kita masukkan di dalam pola untuk modus Tholen. Penarikan kesimpulan yang terakhir yaitu silogisme. Adalah penarikan kesimpulan berdasarkan prinsip berikut. Dituliskan menggunakan argumen seperti ini. Perhatikan polanya ya. Nah, kita ambil contoh. Tentukan kesimpulan dari premis-premis di bawah ini. Ada 3 premis ya. Ada 3 premis yang semuanya ini berbentuk implikasi. Berdasarkan premis-premis ini, maka kita bentuklah menjadi premis berikut. Yang mana Pak Herman pergi ke Jakarta merupakan premis P. Dan seterusnya sampai Intan menginap di rumah Sandra sebagai premis dari R. Nah, dari pernyataan 1 dan 2, kita gunakan konsep silogisme, diperolehlah pernyataan keempat yang merupakan kesimpulan sementara. Dikarenakan pernyataan atau premis 3 masih belum kita gunakan. Sekarang perhatikan premis 3 dan 4 yang berbentuk negasi S maka negasi R dan P maka R. Kedua pernyataan tersebut tidak dapat kita gunakan dengan silogisme. Maka kita harus mengubah pernyataan 3 ke bentuk ekuivalennya. Sudah kita pelajari pada bagian kedua. Namun kalau kalian masih belum mengerti, silahkan diulang saja video sebelumnya ya. Bentuk ekuivalen dari pernyataan 3 adalah R implikasi S. Sehingga menggunakan prinsip silogisme diperolehlah hasil sebagai berikut, yaitu jika Pak Herman pergi ke Jakarta, maka Intan bertemu Kiki. Nah, ini merupakan premis 5, yang mana kesimpulan akhir dari premis-premis sebelumnya. Selain 3 aturan penarikan kesimpulan di atas tadi, ada beberapa aturan penarikan kesimpulan yang lain dengan menggunakan kata kunci semua ataupun beberapa. Aturan penarikan kesimpulan yang melibatkan kata kunci tersebut antara lain ada 5. Di sini dapat dilihat pada bagian layar ya. Oke, silakan di-pause pada bagian ini. Nah, kemudian masuk kita pada contoh. Tentukan kesimpulan dari semua segi 4 adalah poligon. Semua persegi panjang adalah segi 4. Kesimpulannya adalah semua persegi panjang adalah poligon. Beberapa guru adalah bukan sarjana pendidikan. Semua guru adalah pendidik. Kesimpulannya adalah beberapa pendidik adalah bukan sarjana pendidikan. Nah, berikutnya sebagai bahan diskusi kalian juga, coba kalian cari contoh yang lain dan tentukan kesimpulannya.
Baiklah, segitu aja dulu video pembelajaran tentang logika matematika bagian akhir ini. Semoga dengan adanya video ini melengkapi 2 video sebelumnya akan memudahkan kalian untuk memahami pengertian dari logika matematika. Di mana logika matematika ini penting untuk kalian pelajari karena akan membantu kalian untuk menghadapi tes-tes suatu saat nanti. Untuk memudahkan kalian juga dalam memahami materi ini, sering-seringlah berlatih menjawab soal. Untuk itu, sudah saya sediakan beberapa soal yang nantinya akan kalian diskusikan di dalam lembar aktivitas kelompok. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Saya Muhammad Saufi, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.